memperbaiki amal-amalan kita, dan menjadikan ilmu yang kita dengarkan sebagai cahaya dalam langkah kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada sore ini kita sama-sama menghadiri Tabligh Akbar spesial Ramadan dengan tema Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala. Namun sebelum kajian dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa himbauan. Yang pertama, kepada jamaah yang hadir bersama putra-putrinya untuk bisa menjaga dan mengondisikan agar suasana majlis tetap tenang dan khusyuk. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh jamaah agar selalu menjaga barang bawaannya masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat dikirimkan melalui nomor berikut 0857 7777 0022. Insyaallah akan disampaikan pada sesi tanya jawab sesuai waktu yang tersedia. Jazakumullahu khairan katsiran. Jamaah sekalian agar bisa merapat lagi ke depan. Tanpa berlama-lama kepada guru kita Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar, begitu luas rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semuanya, yang dengan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Allah anugerahkan bagi kita nikmat Islam, nikmat teragung, nikmat yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Yang dengan nikmat ini seseorang merasakan segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dengan mengenal Allah Rabbul Alamin yang dia sembah. Di dunia dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertata hidupnya dengan nikmat tauhid dan sunnah ini, tahu tujuan hidupnya, apa yang harus dijalankan, apa yang harus ditinggalkan. Ini semuanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah anugerah dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Tidak akan sama dan tidak sama orang-orang yang hidup memperturutkan hawa nafsunya dan orang-orang yang hidup di bawah bimbingan dan tuntunan wahyu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan dan nikmat ini semakin sempurna lagi dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Walillahil hamdu wal minnah. Dan semakin sempurna lagi walillahil hamd, antum kita semuanya saat ini berada di majlis ilmu, di mana ini antara ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba, duduk di majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayatnya, untuk semakin kenal kepada Allah dan kenal akan agamanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, alhamdulillah kita di antara mereka itu, membaca kitab Allah, mengkaji isinya, kecuali malaikat akan meliputi mereka, rahmat akan diturunkan kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka ketentraman, as-sakinah di dalam hatinya, dan Allah menyebut mereka di sisinya, menyebut orang yang di majlis ilmu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut fulan, fulan, fulan berada di majlis ilmu. Dan kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadikan seorang muslim menjadi muslim yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan ustadznya saja yang terbaik karena dia mengajarkan Quran, tapi yang mempelajari Al-Quran pun yang terbaik. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini, bahwa terbaik di dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran bukan cuma dalam konteks membacanya saja, belajar membaca Al-Quran dalam tahsin dan tajwidnya, tapi termasuk juga mempelajari maknanya, kandungannya, mempelajari cara mengamalkan Al-Quran. Itu semuanya adalah bagian dari yang menjadikan seseorang menjadi muslim dan muslimah yang terbaik. Pada kesempatan ini ikhwatal iman, kita akan mencoba sedikit bertadabbur dan bertanya, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran kepada kamu agar kalian mengambil pelajaran. Subhanallah ikhwatal iman, ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar bersikap adil, ihsan, dan berbuat baik kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan kezaliman. Dan
ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengambil pelajaran, mengambil nasihat dan wejangan dan perintah dari apa yang Allah perintahkan dan larangan dari apa yang Allah larang, agar mereka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika Allah menyebutkan memerintah dan melarang ini tanpa disebutkan secara spesifik, innallaha ya'murukum, memerintahkan kepada untuk bersikap adil, ihsan, memberi kepada kerabat, tanpa menyebutkan secara spesifik adil dalam hal apa, ihsan di dalam hal apa. Ini untuk menunjukkan bahwa itu bersifat sangat umum, mencakup adil di dalam semua hal, ihsan di dalam semua hal, berbuat baik kepada setiap kerabat, semakin dekat maka semakin besar haknya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan untuk bersikap adil secara umum, maka di dalam hal apapun kita harus adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan seterusnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bersikap untuk tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan ini walillahil hamd, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dan para ulama-ulama kita dari salafun saleh terdahulu sampai hari ini, mereka sangat berkomitmen dengan hal ini, walaupun terhadap musuh-musuh Ahlus Sunnah, terhadap Ahlul Bid'ah misalnya. Allah menegaskan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu untuk tidak bersikap adil. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun kita harus bersikap adil. Konteksnya bagaimana? Di dalam perdebatan misalnya Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap Ahlul Bid'ah, Ahlus Sunnah tidak akan menisbatkan suatu pendapat atau perkataan kepada Ahlul Bid'ah kecuali hal itu benar-benar mereka ucapkan. Mereka akan tathabbut dan tabayyun terlebih dahulu. Misalnya ketika membahas misalnya tentang pemikiran atau akidahnya kaum Jahmiyah, maka Ahlus Sunnah melihat, benarkah ini ucapannya kaum Jahmiyah, benarkah itu ucapannya kaum Mu'tazilah. Tathabbut terlebih dahulu, tabayyun, baru kemudian mereka sanggah dan mereka bantah. Mereka tidak akan mau dan berani menisbatkan mereka berkata begini, mereka berkata begitu, mereka beranggapan seperti ini dan begitu, ya, yang padahal statement atau pernyataan ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang tersebut. Ini adalah sikap zalim, ya, dan kita tidak boleh zalim, harus adil. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah sering bersikap zalim. Mereka menuduh Ahlus Sunnah itu mujassimah, mengatakan Allah itu serupa dengan makhluk, Allah seperti manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan yang batil, yang kita sendiri yang mengkaji akidah Ahlus Sunnah tidak seperti apa yang mereka katakan. Kita dengan tegas menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Juga contoh yang lainnya di surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah menetapkan hukum di antara, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kalian menetapkan hukum itu dengan keadilan. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menyebutkan kepada kita, memerintah kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.
Dan jika menghukumi di antara manusia, hendaklah menghukumi di antara mereka dengan yang adil. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adil itu harusnya menjadi suatu karakter mendasar bagi setiap muslim. Setiap muslim itu harus bersikap adil. Nah, adil itu kepada apa dan siapa? Adil itu adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, dan adil terhadap sesama manusia. 3. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala, adil terhadap diri sendiri, dan adil terhadap sesama manusia. Yang barang siapa yang melengkapi 3 keadilan ini, maka dia adalah orang yang bersikap adil. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Adil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala ketimbang dirinya. Ketimbang hak dirinya. Ini yang pertama. Adil kepada Allah, mengedepankan hak Allah ketimbang hak pribadi. Maka di dalam hadis, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah terhadap hamba? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi SAW, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama ditanya oleh Nabi, apa hak Allah atas hamba? Baru setelah itu, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa hak hamba untuk Allah? Jadi jangan menuntut hak kepada Allah sebelum kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang liberal yang mereka itu meneriakkan hak azazi manusia, hak azazi manusia, hak azazi manusia, tapi mereka lupa tanggung jawab dia terhadap yang menciptakan mereka jadi manusia. Kalau kalian menuntut hak azazi kalian, wahai manusia, tuntut pertama, tanyakan dulu kepada diri sendiri, siapa yang menciptakan kalian jadi manusia? Tunaikan hak dia dulu, hak Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah. Maka kamu sebagai manusia akan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak akan mengazab kalian dengan api neraka. Tidak akan mengazab mereka dengan api neraka. Mendahulukan hak Allah melebihi hak diri sendiri. Mendahulukan ridhanya ketimbang hawa nafsunya. Mendahulukan ridha Allah ketimbang hawa nafsunya. Ini juga hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba Allah. Kita ini muslim. Orang yang muslim itu adalah orang yang pasrah dan tunduk. Arti kata Islam itu sendiri adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harusnya tunduk dirinya, tunduk hawa nafsunya terhadap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tunduknya? Yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tidak mendahulukan hawa nafsunya ketimbang perintah Allah, atau mendahulukan hawa nafsunya terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adil terhadap diri sendiri. Bagaimana adil terhadap diri sendiri? Ini penjelasan dari Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Adapun adil terhadap diri sendiri adalah bagaimana menjaga diri jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang membinasakan dirinya. Jaga dirimu dari hal-hal yang membinasakanmu. Itu adil terhadap diri sendiri. Nah, adil terhadap diri sendiri ini ikhwatal iman pun sangat luas nanti penjabarannya. Misalnya bahwa adil sebagaimana dalam hadis Salman, inna li nafsika 'alaika haqqan, inna li rabbika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li zaujika 'alaika haqqan, dan seterusnya, bahwa Tuhanmu ada haknya, dirimu ada haknya. Orang yang misalnya dia ini yang zalim terhadap dirinya, misalnya dia ngantuk
Tapi dia tidak tidur, tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi tidak tidurnya hanya untuk misalnya nonton satu acara tertentu atau di gadgetnya dan lain sebagainya. Dia buat dirinya tidak tidur. Sampai dia kurang tidur. Dia tidak memberikan hak terhadap dirinya, dia zalim. Demikian pula orang yang terhadap dirinya ini, dia tidak bersikap adil di dalam hal bagaimana dia menjaga kesehatan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan sampai menjerumuskan kita wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kafal ibni ma mala ibnu adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada suatu wadah yang dipenuhi dengan penuh oleh seorang hamba lebih buruk ketimbang dia memenuhi isi perutnya. Kafa luqaimatun yuqimna biha sulbah. Cukuplah dengan beberapa suap yang dengannya dia membuat tegak tulang punggungnya. Fa in kana la muhalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Dan jika memang harus dia makan dan lebih dari beberapa suap, maka hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap adil terhadap diri sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seseorang itu tidak adil terhadap dirinya? Dia memasukkan makanan, padahal ketika makanan yang sebelumnya belum dicerna habis, dia masukkan lagi makanan yang baru. Belum dicerna habis, dia masukkan lagi makanan yang baru. Seperti kebiasaan sebagian kita di luar bulan Ramadan. Maka apa yang terjadi? Dia tidak adil terhadap dirinya. Dia zalim terhadap dirinya. Maka akhirnya tubuhnya ini terlalu terbebani. Maka sejumlah penyakit terjadi bukan karena kekurangan, tapi karena kebanyakan. Yang namanya diabetes kekurangan atau kebanyakan? Yang namanya darah tinggi kekurangan atau kebanyakan? Semua urusannya kebanyakan. Kolesterol, semuanya urusan kebanyakan, bukan kekurangan. Ini yang terjadi, yang masif yang terjadi. Dan kalau dulu orang bilang ini penyakitnya orang kaya. Gitu ya. Sekarang mau kaya, mau miskin sama. Sakitnya sama. Miskinnya pun banyak makan. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat masuk bulan suci Ramadan, tiba-tiba gula darah normal, tensi normal, kolesterol normal. Kenapa? Ini mestinya adilnya itu begini. Ini adilnya terhadap diri sendiri. Yang harusnya seorang muslim. Tapi sayangnya lagi, kalau di negeri kita, takjil itu bukan dengan kurma, tapi gorengan. Kalau nggak ada gorengan, ya Allah, ini nggak sah takjilnya. Sama saja. Ya, Anda bukan mengharamkan, tapi kalau berlebihan berbahaya ya khawatal iman. Ya, berbahaya. Termasuk juga iklan sejumlah sirup merubah takjil dengan kurma diganti dengan yang manis-manis. Pinter mereka, diganti kurma itu manis, ya akhirnya dibelokkan. Buka puasalah dengan yang manis-manis. Maka lakulah sirup, kolak dan yang semisalnya. Padahal Nabi SAW ya kurma dan minum air. Hasyawatin min ma'. Ikhwatal iman. Jangan sampai kita jerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Itu bersikap adil terhadap diri sendiri. Terkait dengan, ya kalau kita bicara diri sendiri, maka diri kita itu setidaknya terdiri ada 3 unsur besar. Tubuh, akal, dan jiwa. Ya, tubuh, akal, dan hati nurani. Pencet tombol jalan. Ya, pencet tombol jalan. Bahkan sepeda motor sekarang pun nggak pakai di starter. Ya, kendaraan dulu kan masih paling enggak masih ada energinya untuk nendang starter ini tadi. Ini sudah nggak ada. Dulu orang mau mencet televisi dan sebagainya, jalan ke TV-nya untuk mencet.
Sekarang duduk pencet tombol semuanya. Semuanya membuat kita ini benar-benar mager, males gerak. Itu yang terjadi. Masuk makanan, badan nggak ngapa-ngapain. Akhirnya bertambah. Dan ini menyebabkan sejumlah, karena kezaliman diri sendiri membuat dianya jadi sakit. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Adil terhadap diri sendiri, jaga kebersihan diri. Karena agama ini agama kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuhnya iman, separuhnya iman. Maka seorang mukmin harus jaga kebersihan dirinya. Mulai kebersihan bukan berarti misalnya kata Nabi, wala khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah ketimbang bau misik. Kemudian kita sebarkan bau mulut ini, ya, apalagi di jam segini ke orang-orang di sekitar kita, ya. Terus kemudian dia karena begitu dia nggak mau siwak misalnya atau bersikat gigi. Padahal sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan pendapat yang rajih adalah tetap disunahkannya bersiwak, ya, walaupun sudah zawal, sudah tergelincirnya matahari, berdasarkan hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu' wa fi riwayatin inda kulli salah. Andai kata aku tidak mengkhawatirkan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudu atau setiap salat. Ini ikhwatal iman, menjaga kebersihan, kebersihan rambut, kebersihan tubuh, kebersihan kulit, ini harus baik muslim maupun muslimah, ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan akramahullahu bisya'rin, man akramahullahu bisya'rin fal yukrimahu. Barang siapa yang Allah muliakan dengan diberi rambut oleh Allah, muliakan, bersihkan, jaga kebersihan rambutnya. Jangan keramas cuma sebulan sekali misalnya, ya. Akhirnya rambutnya penuh dengan ketumbe, kutunya sudah tumbuh besar kayak kecoa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jaga kebersihan diri, itu bersikap adil terhadap diri sendiri. Termasuk juga jangan mager, jangan malas gerak. Seorang muslim itu nggak boleh gerak, nggak boleh mager, ya, harus banyak gerak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menegur seseorang karena perutnya mulai membesar, ya. Ketika Umar melihat orang tersebut diketuk perutnya pakai tongkatnya, bukan dipukul, ya, diketuk. Iya kawal bitna, ya, jangan besar perutnya seperti ini. Karena ini adalah orang yang perutnya besar itu membuat orang itu malas beribadah, cepat dengan dekat dengan penyakit, dan sejumlah hal diingatkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, akal. Karena ketika bicara tentang tubuh kita ini, tubuh ada akal. Akal ini pun harus dikasih haknya. Jangan perut saja dikasih makan tapi akal nggak pernah dikasih makan. Bagaimana memberi makan kepada akal kita? Belajar, membaca, duduk di majelis ilmu, ya, membaca, menulis, mencatat. Barakallahu fikum. Kehadiran antum di majelis ilmu ini adalah memberi porsi kepada akal kita, memberi makanan terhadap akal kita. Apalagi ini majelis ilmu di mana bukan cuma akal yang diberi makan tapi juga jiwa dan hati. Ya, kita ini umat yang Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pengangkatan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain misalnya Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Perintah pertama kepada Nabi Musa alaihissalam, aku Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini perintah pertama kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah pertama, baca. Terus kemudian muncul generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak hobi baca. Bagaimana tidak hobi baca anta umat Muhammad? Harusnya umat Muhammad itu suka baca, harus. Minimal sehari itu baca walaupun cuma 20 menit. Ya, antum setelah zikir pagi, setelah baca Quran kurang lebih 15-20 menit misalnya, baca buku. Ya, buku, bukan gadget. Ya, bukan scrolling. Ya, karena kalau antum membacanya berdasarkan ini, maka seringkali terganggu dengan notifikasi. Antum lagi baca Quran pakai gadget yang notifikasinya aktif. Ya, apa yang terjadi? Lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada notifikasi M-Transfer berhasil. Mana coba?
Antum tergoda, siapa nih baru transfer nih? Kan begitu. Antum akan, hal yang seperti ini akan terganggu, kecuali kalau antum membaca buku. Ketika antum membaca buku, maka tidak ada notifikasi. Dan enaknya antum akan sangat fokus. Begitu nikmatnya membaca buku ini, sehingga alhamdulillah sampai hari ini para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, setahu ana walaupun di negeri ini mereka sangat haus di dalam membaca dan membeli buku. Ya, alhamdulillah ana sendiri setiap bulan itu tidak kurang antara 2 sampai 3 juta beli buku itu. Ya, sampai sekarang, dan itu dari importer kitab-kitab Arab. Alhamdulillah, walaupun kadang ana nggak dapat di Indonesia, ana tanya teman-teman yang ikut pameran di Mesir atau kadang di Turki atau di beberapa negara yang tidak ada di Saudi, atau setiap anak umrah mesti pulang. Kalau yang lain oleh-olehnya mungkin pakaian atau parfum atau makanan atau kurma, anak bawa pulang 2 koper kitab biasanya. Ya, anak sampai karena kebanyakan, karena kitab itu berat, anak seringkali karena membimbing jamaah umrah, anak bagi-bagi ke jamaah, nitip. Ya, bagi-bagi bukan untuk bagi-bagi, anak nitip nanti sampai Jakarta balikin ke anak. Ya, karena berat di koper anak, overweight, keberatan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hati. Ya, diri adil terhadap diri sendiri, hati. Hati ini, jiwa ini harus dikasih makan. Makanannya jiwa itu apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah. Inilah agama yang penuh dengan keadilan. Dinul Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan sesempurna seperti agama ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau seorang itu kurang makan, dia akan lemah, akan lemas. Ya, kalau berkelanjutan akan sakit-sakitan. Bagaimana dengan hati yang kurang konsumsi? Maka dia akan mengalami kelemahan, kelemasan, dan kemudian hatinya bisa mati. Hati yang kurang konsumsi, hati yang tidak ibadah, yang akhirnya hati itu mengeras. Faqasat qulubukum fakatsirun minhum faqasat qulubuhum fakatsirun minhum fasiqun. Yang sebagaimana orang-orang ahlul kitab yang kemudian keras hati mereka dan mayoritas mereka menjadi orang-orang fasik. Kemudian adil yang ketiga, adil terhadap sesama makhluk. Adil terhadap sesama makhluk ini, ikhwatal iman, terhadap sesama adalah bersikap tulus terhadap mereka. Bersikap tulus. Artinya tulus ini tidak ada motivasi atau keinginan untuk menyakiti, mengkhianati, menzalimi dalam hal yang sedikit maupun yang banyak. Tulus itu apa adanya. Kalau jual beli fair, itu adil. Berapa harganya, berapa nilai barangnya, fair. Tidak ada unsur untuk zalim atau dizalimi atau menzalimi. Maka bersikap adil terhadap diri sendiri dalam semua aspek. Tidak boleh menyakiti orang lain, walaupun dengan ucapan ataupun perbuatan, baik dengan hati apalagi terang-terangan. Ini bersikap adil kepada orang lain. Tidak ada di dalam hati keinginan untuk jahatin orang, untuk menzalimi orang, untuk menyakiti orang. Lah, itu bersikap adil. Kenapa bersikap itu masuk dalam kategori bersikap adil? Karena sebagaimana kita tidak mau dijahati, jangan jahatin orang. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi, jangan zalimin orang. Sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan sakitin orang. Ini adil. Kemudian juga sabar terhadap apa yang terjadi terhadap diri, apa yang menimpa diri kita dari gangguan orang lain. Sabar, itu bentuk adil terhadap orang lain. Sabar terhadap godaan orang ke kita. Dan minimalnya itu adalah kita tidak menyakiti orang lain. Ikhwatal iman. Orang-orang yang bersikap adil ini nanti diberi oleh Allah tempat yang sangat mulia di sisinya. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nurin 'an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil, mereka akan berada di sisi Allah dengan diberi tempat dari mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala dan kedua tangannya adalah kanan.
yaitu orang-orang yang bersikap adil di dalam hukumnya, terhadap keluarganya, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi adil ini di sini Nabi SAW menyebutkan dengan sangat luas. Bukan kita menuntut adil cuma kepada presiden kita, ya, tapi kita menuntut adil juga kepada setiap kepala rumah tangga terhadap keluarganya, juga terhadap kita, terhadap diri kita sendiri. Ke orang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya, mereka harus bersikap adil. Ikhwatal iman. Ayat yang kita kaji ini, Allah menyampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah untuk bersikap adil dan ihsan. Apa bedanya adil dan ihsan? Adil itu memberi sesuai dengan apa yang diterima. Itu adil, memberi sesuai dengan apa yang diterima. Kalau ihsan itu memberi dengan lebih baik dari apa yang diterima. Memberi dengan lebih baik dari apa yang diterima. Itu ihsan. Nah, di sini ikhwatal iman, di antara karakter dasar syariat Islam itu adil dan ihsan. Tidak adil selalu, tidak ihsan selalu. Tapi ada adil, ada ihsan. Kadang kita memang harus bersikap adil, kadang kita harus bersikap ihsan. Ini dinul Islam sangat luar biasa. Misalnya, contoh, ada 2 orang pencuri ditangkap. Bisa jadi kepada satu pencuri kita bersikap adil, kepada satu pencuri kita bersikap ihsan. Maksudnya bagaimana? Pencuri yang pertama langganan nyolong, langganan mencuri. Tiap hari, tiap sebulan sekali ketangkap mencuri. Yang seperti ini harus ditegakkan keadilan kepada dia. Apalagi di dalam syariat Islam, maka harus potong tangan kalau sesuai dengan nisab harta pencurian. Ya, harus potong tangan. Maka itu sikap adil kepada dia. Tapi orang kedua ketangkap mencuri karena kelaparan dan keluarganya kelaparan. Sebagaimana pernah terjadi di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pencuri ketangkap. Ketika ditangkap oleh Umar ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" Dia kelaparan. Keluarganya kelaparan. Di sini bukan adil yang diterapkan oleh beliau, tapi ihsan. Dilepas, dikasih makan. Dikasih sembako keluarganya. Itu ihsan. Jelas ya, perbedaan adil dan ihsan. Dan ikhwatal iman, contoh implementasinya atau aplikasinya, Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Dan apabila kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini adalah adil. Kalau kamu disentil, jangan nonjok. Ya, kalau kamu disentil, kalau kamu nonjok, ini namanya zalim. Ya, disentil balasnya nyentil. Antum boleh dalam tanda kutip zalim begini cuman ke nyamuk saja, karena kalau dia gigit kamu balas gigit susah. Iya kan? Benar ya? Ini disentil, maka balasnya nyentil. Kalau ditempeleng, balasnya nempeleng. Ini adil. Tapi Allah menyampaikan di ayat yang sama, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Akan tetapi jika kamu bersabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mana yang adil dan mana ihsan. Apakah kita harus selalu bersikap adil atau selalu bersikap ihsan? Tergantung dengan siapa. Ya, kalau para suami terhadap istri harus ihsan terus. Ya. Jangan balas-balasan. Tapi harus berisap ihsan. Dan tapi kepada orang-orang yang zalim dan jahat, maka adillah yang harus ditegakkan. Contoh yang lainnya surat Asy-Syura ayat 40.
Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini adalah ihsan. Boleh kamu membalas, ini enggak salah selama membalasnya itu setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi ketika kamu bersabar, ketika kamu membalas keburukan itu dengan kebaikan, maka itu tanggungan pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan memerintah untuk bersikap baik kepada kerabat, memberi kepada kerabat. Ini kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Namanya kerabat itu dari kata qarib yang artinya dekat. Kerabat dari kata qarib artinya dekat. Ya. Dan itu orang yang memiliki hubungan kedekatan kekeluargaan dengan kita. Semakin dekat kekerabatannya, semakin besar haknya. Dan itu yang kita sebut juga dengan istilah lainnya silaturrahim, menyambung rahim. Silaturrahim. Maka di sini menunjukkan orang tua lebih besar haknya karena yang paling dekat dan paling besar budinya, ya kita punya hutang budi kepada mereka. Dan silaturrahim ini subhanallah salah satu bagian syiar besar di dalam agama kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Allah berfirman kepada rahim, "Ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'ak?" Apa kamu tidak ridha wahai rahim, aku sambung siapa yang menyambungmu dan aku putus siapa yang memutusmu? Qalat bala ya Rabbi. Maka rahim pun mengatakan, iya wahai Tuhanku. Qala fahuwa laki. Maka kamu mendapatkan itu. Siapapun yang menyambungmu, aku akan sambung. Maksudnya apa menyambung rahim? Artinya berbuat baik kepada rahimnya. Orang yang berbuat baik kepada keluarga dekatnya, Allah akan menyambung kebaikan-kebaikan Allah untuk hamba tersebut. Maka orang yang suka silaturahim pasti beruntung hidupnya. Pasti jauh dari sial. Orang yang suka silaturahim jauh dari sial. Itu yang disampaikan oleh Khadijah ketika memuji Nabi Muhammad SAW ketika ketakutan pertama kali terima wahyu. Di situ Nabi Muhammad SAW tidak tahu kalau beliau ketemu malaikat Jibril. Siapa yang baruan ketemu di Gua Hira, beliau nggak tahu. Kalau itu malaikat Jibril. Khadijah masih berada di agama nenek moyangnya, agama orang-orang musyrikin. Tapi apa keyakinan Khadijah ketika mendengar Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Kalla innaka la tasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau suka bersilaturahim, kata Khadijah. Orang yang suka silaturahim enggak bakal sial, enggak bakal rugi, enggak bakal menyesal. Antum lihat di antara kerabat dan keluarga, orang yang suka silaturahim hidupnya pasti bahagia, pasti senang. Pasti lapang dadanya. Beda dengan orang yang suka memutus silaturahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah ayat memerintahkan kepada kita untuk bersilaturahim, menjaga kebaikan kepada kerabat. Di antaranya di surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah kepada kaum kerabat haknya, juga kepada orang-orang miskin, juga bagi para orang-orang musafir di perjalanan. Itu adalah baik bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, dan mereka lah orang-orang yang sukses dan bahagia.
Kita di momen di bulan Ramadan, pintu kebaikan begitu besarnya. Kalau antum mau berbuat baik kepada kerabat, lakukan kebaikan itu sekarang. Jangan nunggu lebaran, sekarang. Berbagilah di saat kebaikan seperti ini untuk buka puasa mereka. Sebagian kita nunda ntar waktu halal bihalal saja. Padahal kalau dikasih sekarang, dipakai untuk buka puasa, pahala antum double-double. Ya, kebaikan yang antum dapatkan dari Allah jauh lebih besar. Jangan ditunda kebaikan itu nanti kalau ketemu waktu lebaran. Sekarang bagikan, transfer ke mereka, kasih ke mereka, kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang di perjalanan, para musafir. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah. Itu adalah baik bagi mereka menginginkan wajah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang sukses dan bahagia. Kemudian Allah ingatkan di dalam ayat yang kita kaji ini, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah mencegah dari perbuatan keji, kemunkaran dan kezaliman. Al-fahsya, perbuatan keji, dikatakan keji karena kata lainnya keji itu menjijikkan. Orang yang fitrahnya salimah, fitrahnya itu selamat, bersih, dia akan jijik dengan perbuatan itu. Ya, ini perbuatan keji. Fahsya, ya, contohnya di dalam Al-Quran misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan zina misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan, fahsya. Jangan kamu dekati zina, karena itu adalah perbuatan fahisyah. Ya, perbuatan keji. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa perbuatan perzinahan itu keji, menjijikkan. Orang yang fitrahnya bersih akan jijik dengan perbuatan zina. Bagaimana seseorang menyingkap aurat dirinya kepada orang lain yang bukan siapa-siapanya, dan kemudian dia menjalin hubungan haram dengan itu yang merusak perlindungan Allah untuk dia dan merusak nasab, keturunan dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang orang jika dia berakal saja, ini mereka akan meninggalkan hal itu. Sebagai sebuah informasi ikhwatal iman, wanita-wanita Quraisy di era jahiliyah, mereka nggak mau zina, tidak mau zina. Ya, kenapa? Untuk jaga keturunan, jangan sampai melahirkan dari rahimnya orang yang dari nasab yang nggak jelas. Maka nasabnya masyarakat, antum membaca nasabnya Nabi kita Muhammad SAW, nasabnya Abu Bakar, Umar dan sebagainya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya, ini nasabnya terjaga walaupun mereka dikurun di era jahiliyah. Kenapa? Karena wanita-wanita mereka tidak mau berzina. Sehingga waktu masuk Islam, di antara baiat yang Nabi SAW baiatkan kepada wanita-wanita Quraisy yang baru masuk Islam itu, di antaranya alla yaznin, janganlah kalian berzina. Janganlah wanita-wanita muslimah itu, janganlah mereka berbuat zina. Hindun binti Utbah hari itu baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dia mendengar disumpah baiat, di komitmen jangan zina. Pertanyaannya sederhana, awataznil hurratu ya Rasulullah, apakah ada seorang wanita terhormat dan merdeka berbuat zina? Ini orang yang terhormat, jangan dilarang. Jangankan sampai ada pelarangan, nggak dilarang pun kami nggak bakal lakukan. Tidak dilarang pun kami tidak akan lakukan, karena kami menjaga kehormatan kami, menjaga rahimnya, jangan sampai lahir dari yang nggak jelas. Allahu Akbar. Ini di era jahiliyah. Sampai sebegitunya. Harusnya di era Islam jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Karena Islam itu menghapus semua hal yang buruk yang ada di era jahiliyah dan menetapkan yang baiknya. Di antara perbuatan fahisyah adalah homoseksual, LGBTQ. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 80, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata
ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan suatu perbuatan yang menjijikkan ini, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Hubungan sejenis, menjijikkan. Ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Artinya ketika Allah melarang dari perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, ini mencakup semua dosa-dosa besar yang menjijikkan. Orang-orang yang berakal dengan akal yang sehat, fitrah yang bersih, tidak akan melakukannya. Contohnya apa yang lainnya? Membunuh misalnya, membunuh terhadap sesama, mencuri, ya, perbuatan syirik. Bagaimana orang berbuat syirik? Sedangkan dia ini diberi akal oleh Allah. Bagaimana dia menyembahkan dirinya, merendahkan dirinya, sujud bersimpuh kepada patung, kepada binatang, kepada kuburan, sedangkan dia hidup yang di kuburan mati. Dia bisa mendengar yang di kuburan sudah nggak bisa mendengar. Dia bisa merespon jawaban, menjawab ketika ada orang ucapin salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Tapi yang di kuburan kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, nggak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang jawab, antum bakal lari. Dan begitu. Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa kok malah dia bersimpuh berharap keberkahan dari yang dikubur? Ini aneh. Ini orang-orang yang tidak menggunakan akal dan fitrahnya dengan baik. Di antara dosa yang masuk ke kategori fahisyah, sombong, ujub, meremehkan orang, merendahkan orang, berperangai buruk. Ini masuk dalam perbuatan fahisyah. Dan Allah melarang perbuatan fahisyah ini, fawahish, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kita tidak boleh melakukannya. Kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar. Semua perbuatan dan maksiat terkait dengan hak Allah itu adalah munkar. Semua maksiat terkait dengan hak Allah itu munkar. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 21. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintah pada perbuatan keji dan munkar. Meninggalkan salat itu munkar. Ya, tidak puasa itu munkar. Tidak bayar zakat itu munkar. Tidak berhijab dengan hijab yang syar'i itu munkar. Semua yang terkait dengan maksiat terhadap hak Allah itu munkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Apa itu al baghi? Al baghi itu al-udwan, perbuatan jahat kepada orang lain. Perbuatan jahat kepada orang lain. Itu adalah al baghi. Jadi ketika seseorang menzalimi orang lain, apakah itu terkait dengan kehormatan dan harga dirinya, merendahkan, membuli, meremehkan, ya, mencemooh, itu harga diri orang yang dizalimi, ini haram. Atau menzalimi dengan mengambil hartanya, ngutang nggak bayar misalnya, ini zalim, ini baghi, perbuatan kezaliman. Atau mencuri, merampok, ini baghi. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan termasuk juga terhadap darah mereka, melukai, membunuh, ini adalah termasuk dalam perbuatan al-baghyu. Dan ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diharamkan oleh Allah. Allah menyampaikan di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithmu wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Di dalam surat Al-A'raf ayat 33, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan semua perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan dosa, kezaliman tanpa hak, mengambil hak orang tanpa hak. Dan Allah mengharamkan untuk kalian berbuat syirik yang Allah tidak turunkan kuasa untukmu untuk melakukannya. Dan Allah mengharamkan kalian untuk bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ikhwatal iman, ayat ini sering kita dengar. Tapi di balik ayat itu mengandung uraian yang sangat detail dan mendalam. Maka sampai-sampai kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa ayat ini fasarat hadhil ayatu jami'atan li jami'il ma'murati wal manhiyat wa lam yabqa syai'un illa dakhala fiha. Maka ayat ini mencakup semua yang diperintah oleh Allah, mencakup tentang semua yang dilarang oleh Allah. Tidak ada apapun yang terluput dari ayat ini. Ayat ini mencakup semua perintah, semua larangan. Fahadhihi qa'idatun tarji'u ilaiha sairul juz'iyat. Ini menjadi suatu kaidah mendasar yang semua cabang pembahasan syariat merujuk kepada yang mendasar ini. Fakullu mas'alatin mustamilatan ala adlin au ihsanin au ita'i dzil qurba fahiya mimma amarallahu bihi. Maka semua perkara yang di dalam perkara tersebut mengandung unsur keadilan atau perbuatan baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri atau kepada kerabat, maka itu termasuk apa yang Allah perintahkan. Ini maksudnya bagaimana? Terkadang ikhwatal iman, antum menghadapi suatu kondisi yang antum tidak tahu apa dalilnya, boleh enggak bolehnya. Misalnya tiba-tiba ada seseorang kecelakaan di depan masjid ini, kecelakaan, tabrakan motor. Ternyata yang tabrakan motor seorang akhwat yang karena tabrakan tersingkap auratnya. Apa sikap antum? Ambil kamera foto, rekam, atau tolong? Nolong. Di sini antum nolong dia tersingkap auratnya. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau antum tolong dia, antum pegang, bukan lagi cuma melihat, antum pegang aurat dia misalnya untuk nolong dia. Boleh atau tidak dalam hal ini? Hah? Boleh. Antum boleh. Bukan cuma ada auratnya terlihat, janganlah, tinggal saja. Ini zalim malah. Karena antum meninggalkan perbuatan ihsan. Ya. Ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa suatu perbuatan yang terkadang di dalam rumah tangga kita misalnya, itu kita nggak tahu dalilnya. Ini boleh nggak ya? Baik nggak ya? Nggak tahu dalilnya, sehingga terjadi perdebatan terhadap hal ini antara suami dan istri misalnya, terkait tentang suatu kebijakan. Tanya dalam diri sendiri, masing-masing. Ini masuk kategori adil, ihsan, berbuat baik kepada kerabat enggak? Kalau masuk dalam kategori ini, maka itu termasuk yang diperintah oleh Allah. Ya, enggak perlu diperdebatkan lagi. Ini masuk bagian dari keadilan. Ini bagian dari ihsan. Ya, ini bagian berbuat baik kepada kerabat. Itu pasti sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Walaupun kadang secara syariat tidak ada sebutan secara spesifik di dalam hal ini. Contoh yang seringkali juga menjadi diskusi di sebagian kajian tentang suami istri dan semisalnya, yaitu memberi nafkah. Misalnya seorang istri minta secara spesifik di luar uang belanjaannya, misalnya begitu. Jika ini ada jikanya ya, jika seorang suami mampu untuk ngasih, kasih. Jika mampu, ada kelebihan dan kelapangan rizki, kasih. Karena itu bagian dari ihsan. Ita'i dzil qurba, memberi kepada kerabat. Ini lengkap.
Dan itu kasih. Dan ketika seorang kepala rumah tangga itu dermawan dan baik kepada keluarganya, Allah lebih dermawan kepada dia. Allah lebih membuka rizkinya. Itu pasti nggak mungkin tidak. Pasti tidak mungkin tidak. Karena Allah telah tegaskan, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hendaklah orang yang diberi kelapangan rizki memberi rizki nafkah kepada keluarganya min sa'atihi, sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada dia. Artinya kalau memang dia dikucuri oleh Allah rizki yang deras, jangan netes ke keluarga. Deras juga nggak masalah. Ketika dikasih deras oleh Allah, kucurkan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata'allah. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah masa kesulitan kemudahan. Itu janji Allah. Kalau antum walaupun berat tetap memberi, Allah pasti kucurkan. Pasti nggak mungkin nggak. Tanya orang-orang yang dermawan terhadap keluarganya, bagaimana mereka diberi kedermawanan oleh Allah yang maha dermawan dan maha kaya. Kemudian sebaliknya juga, kata beliau, wa kullu mas'alatin mustamilatan ala fahsya au munkar au baghi fahiya mimma nahallahu anhu. Semua permasalahan yang mengandung unsur perbuatan keji, munkar, zalim ke orang lain, maka itu pasti diharamkan oleh Allah. Enggak usah pakai tanya halal haramnya. Antum misalnya ada program, Ustaz ini ada program umroh, anak cukup bayar 5 juta. Tapi anak harus ngajak orang yang sama, yaitu orang-orang yang masing-masing bayar 5 jutaan. Baru anak bisa berangkat umroh. Apa hukumnya Ustaz? Apa hukumnya? Hah? Jelas haram. 5 juta ini beli tiketnya aja gak cukup. Artinya antum ngajak 5 orang yang masing-masing bayar 5 juta. Ya, 6 orang. Dia bilang 6 orang. Anak ingat ini. Ini real, pertanyaan real ke anak. 6 orang yang masing-masing bayar 5 juta. Artinya dia ngumpulkan dari masing-masing, dari seluruh orang itu 30 juta plus setorannya dia 5 juta. Maka dia berangkat umrah. Ini real. Kalau 35 juta harga segitu, travelnya masih dapat untung. Tapi orang itu berangkat bukan dengan uangnya, dengan uang korbannya. Korbannya yang menjadi, yang biayain berangkatnya dia. Yang seperti ini nggak usah ditanya halal haramnya, pasti haram. Pasti haram. Karena antum makan hak orang. Kalau orang itu tidak bisa menemukan 6 orang lainnya untuk jadi korban barunya, maka orang itu jadi korban antum. Antum makan harta dia. Ini sederhana. Di dalam kehidupan banyak kasus-kasus yang seperti ini. Kalau kita tahu ayat ini dan penjabarannya, setiap perbuatan yang mengandung unsur kekejian dan kezaliman, ya, perbuatan keji, munkar dan kezaliman pasti haram walaupun nggak tahu dalilnya. Apa hubungan hukumnya mendm perempuan yang bukan siapa-siapa kita, merayu dia, ucapin salam, goda-godain, padahal tahu anak orang perempuan itu atau istri orang misalnya. Kan cuman begini doang. Haramnya di mana? Itu haram. Itu perbuatan keji dan munkar. Kan belum nggak sampai zina. Memang Allah larangnya itu bukan zinanya. Jangan dekati. Ini ikhwatal iman menunjukkan begitu luasnya implementasi dari ayat ini. Kemudian wabiha yu'lamu husna ma amarallahu bihi wa qubha ma naha anhu. Dari sini kita mengetahui begitu baiknya semua apa yang Allah perintahkan dan begitu buruknya semua larangan Allah. Wabiha yu'tabaru ma 'indan nasi minal aqwal wa turaddu ilaiha sairul ahwal. Maka semua kondisi yang ada di antara manusia, ucapan, perbuatan, sikap dinilai dengan ini. Dinilai dengan ayat ini. Apakah perbuatan ihsan,
ya, atau perbuatan adil dan ihsan, atau perbuatan kezaliman, perbuatan keji dan munkar. Fatabaraka man ja'ala fi kalamihil huda wasyifaa wan nura wal furqana baina jami'il asya. Maha berkah Allah yang menjadikan di dalam firman-Nya petunjuk, penyembuh, cahaya dan pembeda antara yang benar dan yang salah di dalam segala perkara. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, ya'idzukum bih, dengan itu Allah memberi nasihat kepada kalian, memberikan pesan-pesan wejangannya kepada kalian. Allah jelaskan di dalam kitab suci-Nya, Allah perintahkan kalian untuk itu demi kemaslahatan kalian. Allah larang kalian dari itu agar kalian tidak terjerumus ke dalam kemudaratan. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran, mengambil ibrah, kalian memahaminya, mencernanya, dan kemudian kalian setelah tahu maka kalian mengamalkannya, maka dengan itu kalian akan bahagia. Fasa'atum sa'adatan la syaqawata ma'aha, maka kalian akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan ada kesialan bersama kebahagiaan itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ini ikhwatal iman, pembahasan kita bagaimana tadabbur dan berusaha memahami satu ayat bisa memberikan sejumlah pelajaran yang sangat bernilai dan berharga bagi diri kita dan keluarga kita untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Inilah hebatnya cahaya Al-Quran. Kita di bulan Al-Quran, maka mentadaburi dengan cara yang seperti ini harus sering-sering kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya powerfulnya Al-Quran itu terasa di dalam diri kita. Bahwa Al-Quran begitu powerful bagi hidup kita, bernilai menjadi cahaya hidup kita, cahaya hati kita, penghilang dari segala kesedihan dan kegalauan-kegalauan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir atas nasihat juga ilmunya yang telah disampaikan pada kajian hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui nomor panitia akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau punya hutang dagang, terus yang memberikan modal hutang tersebut gak pernah ketemu rumahnya? Apa memberikan apa? Memberikan hutang tersebut, ya. Gak pernah ketemu rumahnya, dan sudah puluhan tahun. Bagaimana cara menyelesaikan hutang tersebut? Dia yang memberikan hutang atau menghutang? Dia yang berhutang. Dia berhutang. Nah. Dan waktu itu memang pas beliau menagih belum ada untuk membayarnya. Dan sekarang orang itu susah dicari alamatnya. Masya Allah. Nah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah terjadi sebagaimana dalam sebuah athar yang insya Allah sebagian antum pernah mendengarnya, terkait tentang mengolok-olokku, kerja saya enggak seberapa. Dijawab oleh orang tersebut, iya, tapi saya ceritakan bahwa uang kamu saya belikan sepasang kambing dan kemudian berkembang biak menjadi ini. Ini hak kamu semuanya. Sampai kemudian orang itu berdoa ketika dia terjebak dalam goa, ya Allah, jika aku lakukan ini dan engkau ridho, karena wajahmu dan engkau ridha, keluarkan kami dari gua ini. Maka Allah pun mengeluarkannya. Dari athar ini, di antara faedahnya adalah jika antum mengalami kasus yang seperti itu, rupakan dengan sesuatu yang tidak turun nilainya. Misalnya apa? Emas, misalnya, ya, rupakan dengan emas, simpan sambil terus mencari orang tersebut, ya, berusaha. Ketika ketemu, nih emas, ini uang dari pinjaman saya ke kamu. Dulu nilainya sekian. Waktu saya nilainya sekian itu karena saya cari antum gak bisa, maka saya belikan emas. Nah, ini hak antum. Tulis emas itu sekian gram misalnya, tulis ini adalah haknya fulan bin fulan, wasiat. Ya, sebutkan saya berhutang kepada dia, simpan di tempat penyimpanan. Jangan sampai antum meninggal kemudian dianggap sebagai warisan bagi ahli waris. Kalau sampai saya meninggal dunia nggak ketemu, sedekahkan ini di Baitullah atau di mana, dan itu semoga pahalanya untuk si fulan tersebut. Sebagaimana pernah, ana lupa, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas pernah mengalami yang sama, kemudian dia sedekahkan dan dia minta kepada Allah, ya Allah, ini saya sedekahkan pahalanya untuk si fulan yang memberikan hutang kepada saya, dan andai kata engkau menerimanya, dan jika tidak, aku ridha sebagian dari amalku untuk membayar orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaan yang kedua sekaligus terakhir karena keterbatasan waktu. Nah, Bagaimana ada seorang ibu jikalau punya hutang puasa tahun kemarin dan sekarang sudah memasuki puasa yang baru, nah, namun belum sempat menggantinya? hutang puasanya karena apa nggak disebut? Karena sakit, Ustaz. Sakit. Nah, jika sakit, maka memang dia harus mengqadha puasanya. Qaddarallah ma syaa fa'al, dia masuk bulan Ramadan ini dan belum sempat bayar hutang puasanya sampai kemudian masuk Ramadan yang sekarang, sehingga dia tetap wajib harus membayar hutang tersebut nanti setelah lewat Ramadan ini. Nah, bagaimana membayarnya? Memang khilaf di antara para fuqaha. Di antara para fuqaha ada yang mengatakan bahwa dia puasa di samping itu plus bayar fidyah. Tapi ana lebih cenderung kepada pendapat yang berikutnya, yaitu dia hutang puasa berapa hari, maka segitu saja yang dia harus bayar. Karena faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka hendaklah menggantinya di hari yang lain. Itu saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun hutang puasa itu yang faktornya adalah karena faktor yang syar'i, ya, sakit atau safar, andai kata itu terjadi pada 2 Ramadan yang lalu, 3 Ramadan yang lalu, 5 Ramadan yang lalu misalnya, dan belum kebayar sampai sekarang, maka cukup dibayar dengan berapa hari hutang puasa tersebut, tidak ada bunganya, ya, nggak ada bunganya. Wallahu a'lam bishawab. Kami meminta maaf pada jamaah sekalian, terkhusus bagi yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada panitia, namun belum sempat Adzan dibaca. maghrib jam berapa sih? 18.13. Kalau di sesi soal jawab lagi boleh, ya? Kan nggak bisa dimajuin adzannya kan? Nggak bisa kan? Antum terburu-buru untuk ditutup kajiannya sekarang? Enggak kan? Boleh. Kasihan yang sudah ngirim pertanyaan. Nah, ana juga siap-siap nungguin apa gitu kan? Silahkan. Izin Ustadz, Nah, bagaimana cara menyikapi seseorang atau sekelompok orang yang menuntut ketidakadilan dengan cara yang tidak disyariatkan? menuntut keadilan maksudnya. Nah, dengan cara yang tidak disyariatkan seperti menggibah, memprovokasi dan semacamnya, sehingga menimbulkan kegaduhan. Allah barik fiik. Setiap kezaliman itu akan dikisas oleh Allah nanti pada hari kiamat. Setiap kezaliman akan dikisas oleh Allah nanti pada hari kiamat. Oleh karena itulah di antara nasihat para salafun saleh terdahulu adalah jangan sampai seseorang yang merasa terzalimi, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak syar'i, yang tidak benar, yang akibatnya berubah, yang terzalimi itu nantinya berubah jadi orang yang zalim. Terzalimi tapi berubah jadi zalim. Bagaimana bisa? Contohnya begini. Seseorang disakiti oleh seseorang. Misalnya, seorang istri disakiti oleh suaminya. Misalnya, ini contoh. Dia merasa terzalimi dengan itu. Dia kesal, dia tidak terima. Akhirnya kemudian terjadilah perceraian. Misalnya. Kemudian perceraian. Tapi selesai perceraian, mantan istri ini nggak cukup sampai di sana. Dia memfitnah, menyebarkan informasi, menceritakan aib, membongkar informasi ke sana kemari, ke media sosial, ke siapapun. Si fulan begini, si fulan begitu dan seterusnya. Perbuatan yang dia lakukan, menghibah, membicarakan, ini ghibah. Kenyataan misalnya benar-benar dia dizalimi dan disakiti, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, tidak ada faktor maslahat tertentu, bukan untuk urusan di pengadilan atau kepolisian dan yang semisalnya, maka itu adalah ghibah. Dia ceritakan aib mantan suaminya ini di media sosial. Ini zalim. Nanti pada hari kiamat Allah akan menimbang siapa yang lebih zalim dari dua orang ini. Ya, bisa jadi karena ghibahnya melalui media sosial di-like oleh ribuan orang, si mantan istri jauh lebih zalim daripada mantan suaminya. Maka kemudian dia berubah dari yang mazlum, maka berubah statusnya jadi yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Apabila kerabat saya suka membentak ibu saya, bicara suka apa? membentak Membentak saya, ibu. bicara nadanya tinggi, kurang memperhatikan kebutuhan rumah, dan suka menganggap ibunya durhaka pada dia. Sementara itu tidak terjadi, apakah saya sebagai adik
tidak mengapa menyikapi dia dengan cara mendiamkan dia dalam rangka membela ibu saya. Sebelumnya, saya suka membantu kerabat saya ini, tapi setelah ibu saya menangis di hadapan saya karena kerabat saya langsung menghajarnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Menghajar maksudnya bukan menghajar kan itu. Iya, hajar. Iya, sikap yang seperti itu boleh. Ya, boleh. Ketika seseorang itu karena hak kerabatnya, kemudian dia memiliki kekesalan dengan seseorang, bahkan sampai pada tahap orang itu pun sudah nyesel misalnya, walaupun sudah menyesal, sudah tobat, tapi kekesalan itu masih tersimpan di dalam hati kita karena kerabat kita yang disakiti, terutama orang tua atau orang yang terdekat dengan kita. Itu apakah boleh kita mendiamkan orang tersebut karena faktor itu? Itu adalah sesuatu yang boleh secara syar'i, dan contohnya adalah kasus Wahsy. Ya, Wahsy radhiyallahu an, pembunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah dia tidak lama membunuh Hamzah, tidak lama setelah itu dia masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, Nabi SAW tidak bisa menolak rahmat Allah untuk Wahsy yang membukakan hatinya untuk menerima hidayah Islam. Nabi menerima Islamnya Wahsy. Dan Nabi SAW bahkan sempat bertanya, bagaimana engkau membunuh pamanku? Ditanya Wahsy. Wahsy menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu Nabi SAW mengatakan, tolong kalau bisa jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku. Itu kata Nabi SAW kepada Wahsy. Ini sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Sebagai manusia punya hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang terlarang. Antum gak bisa melarang siapapun yang punya sakit hati, yang luka yang masih menganga di dalam hatinya, yang dia tidak lagi bisa lagi bersikap baik kepada seseorang yang dulunya baik dengan dia. Mungkin dia ingin merangkul, tapi qadarullah tangan hatinya sudah putus. Jadi dia sudah tidak bisa merangkul lagi. Yang seperti itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari Ustadz. Nah. Izin bertanya Ustadz di luar tema. Ahlan. Bagaimana hukum itikaf di masjid yang terletak di sebuah mall? Contoh Masjid Nurul Iman Blok M. Atau tempat lainnya yang semisal. Apakah sah itikaf yang dilakukan? Karena pernah mendengar pernyataan salah seorang tokoh yang menyatakan tidak sah. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Hukumnya masjid seperti itu tetap masjid. Ya. Tetap dia adalah masjid selama, apalagi seperti Blok M contohnya. Bahwa Blok M itu dia ditegakkan sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Jumat ada di sana dengan fasilitas yang Masya Allah, tabarakallah. Antum bisa untuk itikaf di sana. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketentuan spesifik terkait dengan bahwa masjid itu di mana, apakah masjid itu di tengah pasar, di tengah mall, atau dimanapun itu. Ya, Allah menegaskan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah menyebutkan secara spesifik terkait dengan iktikaf di masjid secara mutlak, tidak disebutkan secara khusus masjid yang bagaimana. Dan para ulama pun demikian, bahkan mereka pun membolehkan iktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, walaupun mereka memprioritaskan lebih baik masjid yang ada sholat Jumatnya supaya dia tidak terputus iktikafnya untuk cari masjid yang ada Jumatannya, ya, supaya begitu. Karena kalau dia iktikaf di masjid yang tidak ada Jumatannya, waktu Jumatan dia keluar, dia putuskan iktikafnya. Tapi selama masjid itu ada Jumatannya dan di situ mau dimanapun posisinya adalah sah dan baik-baik dan boleh-boleh saja untuk iktikaf di sana. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tak terasa kita telah sampai di penghujung majlis ilmu pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi langkah kita, ya Rahman, menerangi hati kita dengan ilmu dan mempertemukan kembali dalam majlis-majlis kebaikan yang berikutnya. Kami selaku panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.